Wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi dalam program terbaru Majelis Merah Putih, testimoni khusus yang dimana kita undang santri-santri, face to face langsung ya bersama guru besarnya, alhamdulillah. Dan di sesi kali ini tamu, yang sudah kami undang alhamdulillah dari santri Majelis Merah Putih yang duduk di kelas MKS. Wah, kalau sudah kelas MKS berarti ilmunya udah banyak ya. Tapi pengalamannya juga luar biasa loh Bapak Ibu. Seperti apa kisahnya? Mari kita kenalkan dulu ya. Ada tamunya Bu Christine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dea. Ketemu lagi ya Bu. Iya, yang keempat. Alhamdulillah. Iya ya, selalu bertestimoni sih sama Ibu, sama Abah. Jadi Bu Christine itu perkembangannya ada terus. Alhamdulillah Bu Christine, silakan memperkenalkan diri dan, masuk di MMP itu, apa keinginannya? Silakan Bu. Assalamualaikum Abah. Terima kasih sudah diundang di forum ini. Perkenalkan, saya Bu Christine Retnowati. Saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, dekat dengan Mbak Panda. Saya senang sekali bergabung sama MMP ini, Mbak Dea, Abah. Pertama itu awalnya saya itu bingung, karena saya ini adalah ibu-ibu yang cuma ngikut suami, kemana suami kerja saya ikut. Suatu saat di awal Januari itu suami saya itu ada teguran dari kantor. Saat pulang saya ini bingung apa yang saya bisa lakukan. Jadi saya cuma ingin bisa berdoa, bisa mendoakan suami agar kerjanya suami saya lancar. Karena kami berdua ini punya amanah yang bagi kami ini sangat-sangat besar sekali Mbak Dea. Hampir itu kalau orang bilang ember ya Mbak Dea ya, itu nilainya di 1M lebih, 1M50 sekian itu. Saya gabung sama Abah sudah 10 bulan. Jadi kelas saya yang pertama itu di tanggal 14 Januari 2024. Itu sampai sekarang sudah 10 bulan. Alhamdulillah, saya nurut tiap kelas per kelas saya lakukan dan saya masih sekarang saya tinggal amanah saya tinggal 350 juta. Itu ada beberapa bagian yang tidak boleh dilunasi langsung. Iya, jadi Iya ya, karena instansi ya Bu. Iya, iya, tapi dari seneng Mbak 1 Dea. miliar dari 1 miliar bisa melewati 700 juta di luar dugaan ya Bu, seperti apa kisahnya coba disampaikan ya Bu? Iya Mbak Dea. Awalnya itu kan ini kalau yang lain itu ngintip Abah kan lama ya Mbak Dea ya. Ada yang 1 bulan, ada yang lebih. Saya itu tidak Pak, tidak lama. 24 jam aja enggak ada. Jadi perjalanan dari kantor suami di Surabaya, kan suami diem aja terus cerita, aduh saya bisa apa? Sama saya scroll-scroll TikTok. TikTok itu kalau kita lihatnya apa kan itu selalu muncul. Saya itu kan selalu lihat herbal-herbal karena saya senang bikin minuman-minuman kesehatan muncul. Lah, itu loh Mbak Dea, kok bisa muncul TikToknya Abah. Saya kan enggak pernah itu lihat MMP kan saya enggak kenal ya. Yang muncul itu 11 kali 11 itu loh Mbak Dea, Nabi Al-Huda. Kok ini ya? Terus saya bilang sama suami saya, jangan pulang, ayo kita langsung ke kandang. Kami kan punya area kebun tanah yang kita jadikan kebun, kandang macam-macam ada di sana. Saya pikir saya mesti harus ke sana karena kan di situ ada harus wudu 11 kali, sholawat 11 kali, terus sampai 11 kali. Kalau di rumah masa saya mau di kamar mandi wirawiri. Kalau di kandang kan deket kran gitu ya. Jadi kita langsung ke kandang yang jaraknya 17 kilo dari rumah kami. Sampai di sana saya bilang sama suami saya, Mas, sana Mas sudah ngurusi kambing dan lain-lain sana. Kamu mau ngapain? Aku mau berdoa. Aku mau doakan Mas karena suami saya itu ada tanggungan 4 miliar barang yang sudah didatangkan di kantor Mbak Dia belum terjual. Gitu. Jadinya terus saya pengen doakan suami saya. Duduk Mbak Dea, saya ambil kursi plastik, sebelah kiri saya kran. Saya wudu,
baca Nabi Al-Huda 11 kali, terus jeda dulu, terus sudah selesai itu saya mikir gini, loh kalau gini sampai 11 hari, lah saya kembung, saya gitu. Langsung Mbak Dia saya gini, saya mesti harus belajar sama Ustadz yang ngajari ini. Saya langsung lihat biola orang kalau ibu-ibu sudah main TikTok kan paham ya Mbak Dea. Oh ini harus cari ke bio, oh ada WA-nya gitu. Jadi saya langsung itu langsung saya bilangnya apa itu bukan abah gitu. Saya bilangnya Pak, saya mohon diajari caranya bersolawat ini. Saya anggapnya saya itu waktu itu solawat Nabi Al-Huda itu ya Mbak Dea. Terus muncullah Mbak Dea, silahkan ini nih yang itu ya, yang apa itu konsepnya apa itu. Loh, bayar ya nggak apa-apa wis, saya juga ikut herbal dan lain-lain juga bayar-bayar gitu. Oke, saya bayar. Tapi enggak boleh pakai uang utang Mbak Dea. Padahal uangnya suami saya itu kan uang utang Mbak Dea. Kita tiap bulan kan suami gajian. Ya, begitu gajian kan masuk itu ke kartu kredit, bayari kartu kredit. Belum. Terus habis Berputar sudah terus ya. tenang, iya, 1 hari 2 hari kartu kredit kita gesek lagi. Ya, kan buat kebutuhan. Jadi kita tuh selama 2 tahun kan hidup dari kartu kredit, gajian, kartu kredit ditutup, nanti digali lagi. Kan itu nggak bisa nutup, mesti tambah terus kan tagihan kita, nggak bisa. Misalnya kita 10 juta kan kita kembalikan 10 juta, nggak bisa itu habiskan terus itu ya, tambah-tambah terus kan tagihan kita. Nah itu Mbak Dea, terus gimana uangnya ini uang hutang, terus saya cuma gini, Pak, saya masih panggilnya masih Pak Sarif, kalau memang saya ini rezekinya ikut saya diajari sama jenengan, doakan ya saya ini punya uang. Mbak Dea tiba-tiba itu loh, kling itu teman saya, Kris tak transfer aku bayar jamu. Bayar berapa Mbak Dea? 125.000. Terus langsung, iya, sekarang saya screenshot. Iya, saya langsung screenshot itu. Kan saya nggak, aduh masuk saya ini bayar 100 ya, ini ada 200, ada 300, saya gitu. Saya screenshot Mbak Dia, itu nomor apa M-Banking saya tunjukkan Bapak Sarif itu tadi, maaf apa. Pak, saya enggak bohong, saya baru dapat bayaran jamu ini loh, saya cuma bisa ambil ini infak yang nomor 1, saya gitu Mbak Dea. Udah Mbak Dea, terus saya masuk, saya tunggu kan terusan, saya bilang suami saya, nanti jangan ganggu aku ya, kenapa aku nanti izin selama sekian hari, aku mau belajar, belajar apa? Aku mau mondok di mana soalnya? Mondok di kamar, saya gitu. Jadi terus setiap itu terus kelas dibuka ya, saya di situ Mbak Dea, suami saya intip-intip terus. Akhirnya saya di C18, tapi terus suami kelihatannya juga tertarik. Akhirnya suami nyusul kan, dia kan jadi adik seperguruan saya. Itu Mbak Dea. Apa itu yang targetnya di kelas materi dasar itu saya terlampaui Mbak Dea. Alhamdulillah saya ikut abah itu terlampaui dari kloter itu ya, terus kemudian dari MMS itu juga target-targetnya apa terlampaui. Yang belum terlampaui itu MKS 6. 110 juta belum, masih mungkin baru sepertiganya. Jadi saya selalu hataman ulang. Kan katanya Abah sampai itu sampai tembus. Iya. Masya Allah. Itu Mbak Dea, terus saya ikut. Kan Ibu sering SN juga ya, jadi tamu Iya. SN. Nah, nggak apa-apa Bu disampaikan kembali lagi di sini, sampai bisa melunasi 750 juta yang Ibu punya, mengurangi ya dari 1 miliar 50 juta itu, silakan. Iya Mbak Dea. Waktu itu kan saya bertahan, saya tidak mau jual apa yang sudah saya punya, ya, karena saya pegang sama ibu saya itu kan ngasih nasihat, barang sing wis di tuku yang udah dibeli, itu jangan sampai dijual. Terus kamu jangan suka bilang, rumah tak jual, mesti nanti akan kejual. Jangan sampai jual rumah, kan gitu. Kan saya punya rumah ada 3, yang di Sidoarjo, di Singosari, sama di Kota Malang. Yang di Sidoarjo sudah saya lepas karena memang sudah jadi hutan, nggak bisa ngurusi. Terus saya punya yang di
Tumpang itu kan saya punya greenhouse itu satu lokasi, terus kemudian ada yang lokasi kebun dan kandang itu. Kalau yang di greenhouse itu kan Pak Sudi ngadiai saya waktu itu. Katanya ada raja ngadiai ratunya apa Taj Mahal. Lah, aku kan bukan raja, tak hadiah greenhouse gitu Mbak Dea. Tapi Mbak Dea, setelah Abah Romantis ya. minum, iya, pernah kan Abah ini, kamu punya aset banyak, tidak terpakai, tidak ada manfaatnya, sedangkan hutangmu banyak. Ya itulah dilepas biar kamu enteng. Akhirnya kami lepas Mbak Dea, kami lepas padahal yang rumah Mondoroko tuh sebelum ikut apa itu memang ya sudah saya iklankan Mbak Dea sampai berapa kali agent itu 3 kali agent ganti belum laku. Terus waktu itu Pak Sudi ikut Tricakwan, saya masih Oh pakai iya. ilmunya MKS 4 ya. Masya Allah Mbak Dea, satu hari iseng-iseng membersihkan rumah, tetangga lewat ditawari Pak Sudi, rumahku tukuan beliin gitu Mbak Dea. Iya sih, saya tak bilang istri saya. Pak Sudi sama saya masuk rumah bersih-bersih, terus dia nyusul Iya. sama istrinya nego-negoan langsung deal jadi satu. Wes Pak Sudi bilang, saya bersih, saya enggak mau bayar pajak. Ya udah Pak Sudi gini-gini. Sudah Mbak Dea itu.